Shalom, saudara. Kingdom Lifestyle kita hari dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-8 sampai dengan 9, 1 Tawari 18 sampai dengan 19, dan Matius pasal yang ke-21. Nah, hari ini firman Tuhan mengajarkan kita hal yang kelihatannya sepele, tapi ini sangat penting. Sepertinya sangat sederhana, tetapi kalau saudara tidak berhati-hati ini sangat berbahaya, yaitu mengenai hal menduga, berprasangka, saudara. Karena memang iblis ingin melumpuhkan saudara melalui hal-hal yang kelihatannya sepele, hal-hal yang saudara anggap sangat biasa, tetapi itu justru mematikan saudara. Contoh, saudara pikir makan itu tidak berbahaya, tapi lihat-lihat dulu makan apa, saudara. Nah, saudara, banyak orang yang tanpa mereka sadari, mereka sedang menggali kubur mereka dengan sendok makan mereka. Ada banyak orang yang pada akhirnya meninggal karena makanan, saudara. Nah, sama, menduga itu hal yang sangat sepele. Tetapi kalau saudara tidak berhati-hati, maka menduga itu akan berujung kekacauan dalam hidup saudara. Banyak pelayanan yang pecah, rumah tangga yang kacau hanya karena menduga-duga, berprasangka, menebak-nebak, saudara. Dalam kitab 1 Tawari pasal yang ke-19 ayat yang pertama sampai yang ketiga, Daud bersahabat dengan seorang raja yang bernama Nahas. Lalu Nahas mati. Lalu Nahas mati dan digantikan oleh anaknya. Lalu Daud ingin menjalin hubungan yang baik juga dengan anaknya. Saya bacakan di ayat yang kedua. Lalu Daud berkata, aku akan menunjukkan persahabatan kepada Hanun bin Nabas. Jadi anaknya Nahas, bukan Nabas. Nahas itu adalah Hanun. Sebab ayahnya telah menunjukkan persahabatan kepadaku. Tapi coba lihat apa tanggapan Nahas ini di ayat yang ketiga. Saya bacakan buat saudara, berkatalah pemuka-pemuka Bani Amon itu kepada Hanun, apakah menurut anggapanmu Daud hendak menghormati ayahmu karena ia telah mengutus kepadamu orang-orang yang menyampaikan pesan turut berduka cita? Bukankah dengan maksud untuk menyelidik, untuk mengintai dan menghancurkan negeri ini, maka pegawai-pegawainya datang kepadamu? Hei saudara, saya mau berkata buat saudara, menduga, berprasangka itu sebuah kejahatan. Saudara pikir kejahatan itu cuma berzina, mencuri, membunuh? No. Karena ketika saudara menduga, berprasangka, menebak-nebak, saudara pasti meyakini pikiran saudara benar. Dan itu sama dengan menghakimi saudara. Sama dengan Hanun anak Raja Nahas ini. Menduga Daud sedang memata-matai negerinya. Dia meyakini itu benar. Makanya utusan Daud dipermalukan. Padahal utusan Daud membawa pesan damai dan persahabatan. Hari ini saya berkata kepada saudara, kalau saudara punya masalah, jangan menduga-duga. Saudara harus hadapi, jangan dipikir-pikir lalu saudara menduga-duga. Makanya saya heran ada banyak orang yang berkata, aduh saya gak bisa tidur 3 hari 3 malam karena memikirkan masalah saya. Hei, masalah bukan untuk dipikirkan, masalah adalah untuk dihadapi, saudara. Gak ada yang masalah yang bisa diselesaikan hanya karena dipikirkan. Gak ada, saudara. Masalah gak perlu dipikirkan, masalah harus dihadapi, saudara. Nah, bahaya menduga, berprasangka, menebak-nebak ini adalah begini. Kawan akan saudara pikir jadi lawan. Orang yang mengasihi saudara, saudara pikir membenci saudara. Suami saudara, saudara pikir musuh saudara. Pendeta saudara, saudara pikir musuh saudara. Orang yang membimbing saudara, saudara pikir dia membenci saudara. Nah, menduga, berprasangka, menebak-nebak itu menghancurkan, saudara. Hati-hati. Sama ketika Yesus berjalan di atas air, murid Yesus ketakutan dan menduga Yesus adalah hantu. Bayangkan, Tuhan dikira hantu. Sekali lagi saya berkata, menduga itu jahat, saudara. Memang ada menduga-duga yang baik, ada. Tapi hampir semua dugaan, hampir semua prasangka itu pasti negatif. Nah, saya mau beritahu kepada saudara. Ini penting, persoalan apapun, konflik apapun dalam keluarga, ekonomi, persoalan apapun dalam pekerjaan, pelayanan, semestinya yang terberat itu bukan permasalahannya, bukan keadaannya, tapi adalah dugaan-dugaan saudara. Berprasangka, dan itu membuat saudara menjadi berat, saudara. Makanya perhatikan ini, saudara. Kalau iblis tidak bisa menyerang perbuatan saudara, ia akan menyerang pikiran saudara, itu pasti. Makanya Matius pasal yang ke-21 ayat 23, tua-tua agama Yahudi bertanya dan menduga-duga Yesus memakai kuasa setan atau kuasa sorga, pura-pura bertanya, tetapi mereka sedang menuduh, mereka sedang berprasangka kepada Yesus. Makanya ini yang saya bilang, menduga itu kejahatan, saudara. Dan bahaya berprasangka, bahaya menduga itu adalah akan membuat saudara memiliki pikiran yang selalu negatif dan hati yang jadi sensitif. Dan kalau saudara sensitif, maka saudara akan cepat tersinggung. Sensitif atau peka terhadap suara Tuhan itu bagus. Tapi peka terhadap
perasaan diri sendiri, oh bahaya, saudara akan jadi cepat tersinggung. Lalu karena saudara sensitif, maka saudara pasti akan jadi emosional. Nah, yang begini ini iblis akan senang, saudara. Orang emosi itu pasti akan menilai dirinya sendiri benar. Bahkan saat mendengar firman Allah, saudara bisa menduga-duga. Pendeta sedang menyindir saudara, gembala sedang apa? Sedang menduga saudara jahat. Ini dia. Bahaya sekali. Ingat saudara, menduga-duga, berprasangka itu akan membuat saudara selalu memiliki pikiran yang negatif, jadi sensitif, lalu emosional dan merasa benar sendiri, dan akhirnya saudara pasti mudah kecewa karena memang fakta membuktikan menduga, berprasangka terbukti hampir selalu salah praduga itu, saudara. Nah, cara mengatasi agar saudara tidak mudah menduga-duga, tidak mudah berprasangka adalah yang pertama, sadari bahwa pikiran saudara tidak selalu benar. Ingat saudara, kalau iblis tidak bisa menyerang perbuatan saudara, dia akan menyerang pikiran saudara. Nah, kalau iblis suka menyerang pikiran saudara, berarti yang saudara harus perhatikan adalah apa? Cara pikir saudara. Mulai hari ini, pikirkan firman Tuhan. Ayat yang terakhir sebagai penutup. Pikirkan ini, Filipi 4 ayat yang ke-8 saya bacakan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kingdom Lifestyle hari ini, Tuhan Yesus berkata.